Kita lanjutkan kembali perbincangan Bang Megarito tidak seperti biasanya berperkara di MK. Pada kesempatan kali ini diberikan kesempatan para pihak ini untuk memberikan kesimpulan. Apa kemudian dampaknya ini? Bisakah kemudian mempengaruhi keyakinan hakim? Hiburan saja. Bagaimana dengan bukti-bukti yang juga dibawa oleh para pihak yang datang? Hiburan aja. Bukti yang udah diperiksa begitu lama di Mahkamah Konstitusi yang sidang tadi bilang 14 hari itu, apa nggak cukup gitu? Udah cukup terlanjang bulat kok. Jadi enggak ini ya. Cuma ini kan acara formil gitu, jadi saya nggak tepat bilang gimmick. Tapi sebenarnya kalau bilang gimmick, ya ini gimmick aja ini sebenarnya. Apa pentingnya kemudian mengadakan gimmick ataupun hiburan seperti ini apa? Nomor satu begini ya, dalam dalam acara selama ini di Mahkamah Konstitusi itu nggak pernah ada kesimpulan. Nggak ada, habis ini sudah selesai, mereka musyawarah ya putus gitu selesai. Ini aja nih kali ini. Kami beberapa kali saya bicara dengan Pak Yusril itu, Pak Yusril berkali-kali mengatakan tidak ada kesimpulan dalam sidang pilpres begitu. Tahu-tahu bilang ada kesimpulan gitu, sempat kaget itu sebenarnya Pak Yusril. Karena mula-mula nggak, dan memang karena tradisi Mahkamah Konstitusi itu tidak pernah ada kesimpulan. Nah, baru ini aja ini. Nah karena itu menurut saya sih ya sudah supaya ada kerjaan aja gitu. Nah, kayak rame begitu, kayak serius gitu kan. Padahal enggak sih. Atau merupakan peraturan MK yang baru Bang, sehingga kemudian diadakan seperti ini. Tapi so what? Apa itu? Mau ngapain? Dan kesimpulan itu, orang udah rapat kok faktanya telanjang kayak begitu. Tidak akan mempengaruhi keyakinan para hakim? Oh, Kesimpulan mungkin iya. Tapi kalau fakta saya kira tidak. Tafsir mengenai fakta itu yang akan memberikan, tafsir itu yang memberikan perspektif. Masalahnya adalah apakah tafsir itu sebegitu hebatnya sehingga mengubah perspektif cara berpikir dan tafsir Mahkamah Konstitusi. Nah, gitu, itu yang mesti di ini. Dan saya tidak, Mbak, nah dengan segala hormat saya pada tim 01 dan 03 gitu ya. Saya memiliki keyakinan, saya sebelum sampai pada pembicaraan fakta itu, saya memiliki keyakinan kuat banget tanpa ragu Mahkamah Konstitusi tolak. Why? Mbak, kalaulah misalnya saja Mahkamah Konstitusi mengatakan, oke, prosedurnya bla 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 bla, Prabowo menang karena ada bansos bla 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 bla, dan bansos itu diterangkan oleh tadi Pak Janudin bilang 4 menteri datang itu kan. Mahkamah Konstitusi menjadi pihak yang berperkara dalam perkara ini. Why? Kenapa? Siapa yang hadirkan? Siapa yang hadirkan tuh para menteri tersebut? Para menteri tersebut. Ya, MK. Mahkamah Konstitusi panggil kan, tapi sebelumnya diusulkan oleh entah mereka tahu diusulkan. Tapi oke lah apapun. Lalu mereka bilang mereka tolak gitu. Lalu mereka, tapi sudah diusulkan, baru Mahkamah Konstitusi panggil. Dan Mahkamah Konstitusi menghadirkan mereka, lalu mengatakan terbukti apa yang didalilkan oleh pasangan 1 dan pasangan 2. Bukankah Mahkamah Konstitusi bagian dari pasangan 1 dan pasangan 2? Dan itu merusak tatanan. Tatanan betul-betul merusak gitu. Jangan ngomong kosong di Mahkamah Konstitusi. Saya tidak ada urusan dengan apa begitu ya. Apa yang merusak? Jangan salah loh. Satu ya. Yang kedua, saya mau bilang begini loh Mbak. Mahkamah Konstitusi saya ingatkan betul gitu. Jangan main-main yang bilang ini demi konstitusi, demi demokrasi. Enggak, bohong semua tuh. Why? Ada efek apa? Anda tahu nggak? Mbak Put selesai apa? S1-nya selesai tahun berapa? Dulu. Tahun 2007 dulu. Oh 2007, oh berarti enggak ini ya. Di masa Orde Baru itu melaksanakan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen. Selalu bilang Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen. Ada orang bicara sedikit keluar dari Undang-Undang Dasar itu digebukin. Begitu ya. Dan ini kalau Mahkamah Konstitusi mengatakan bilang Undang-Undang Dasar konstitusi melampaui garis konstitusi yang ditentukan dalam pasal 24 C ayat 1. Tidakkah sama dengan dulu Mahkamah Konstitusi berdiri di atas mimpi tentang Mahkamah Konstitusi itu lalu bertindak melampaui konstitusi? Merusak. Betul-betul merusak nih. Ini merusak, totally merusak. Itu dari segi yang terlihat, belum lagi yang lain. Misalnya tadi gitu ya. Itu yang saya agak tawar sedikit waktu itu di dalam Mahkamah Konstitusi itu. Anda ini sudah diberikan hak. Kita ini diberikan hak bahwa kalau tindakan KPU begini-begini dan merugikan kita, saya diberikan hak untuk memperkarakan itu ke sini. Tidak digunakan. Oke. Nanti udah masuk sudah kalah di dalam Mahkamah Konstitusi baru bilang ini manusia nggak sah. Padahal untuk urusan itulah Anda diberikan hak, namanya sengketa proses. Sengketa proses itu persoalannya periksanya di KPU, di Bawaslu. Enggak dibikin.
dalam ilmu hukum, hak yang tidak digunakan itu disebut melepaskan hak. Anda menemukan diri pada seluruh akibat hukum yang timbul dengan tindakan itu. Jadi apa? Apakah kalau Mahkamah Konstitusi bergerak di luar pakem ini, tidakkah Mahkamah Konstitusi bikin rusak ini negara ini, bikin rusak tatanan hukum? Jadi nothing deh. Baik, Saya kira enggak lah. Baik. Sudahlah, udahlah, lebih Termasuk baik. bukti-bukti tersebut yang dibawa oleh para pihak-pihak ini. Bukti itu mau diapain? Bagaimana cara memberikan nilai terhadap bukti? Sedangkan bukti itu bernilai kalau dibicarakan dalam persidangan. Pengadilan. Dalam persidangan. Persidangan ya. Begitu itu. Jadi apa gitu? Bukti surat itu dikasih ke dalam, bisa bisa dikoreksi, di-verify baik oleh hakim, para pihak dan segala macam. Kalau itu misalnya beliau punya bukti dikasih ke sana, berdasarkan bukti itu, Anda ini bukti ini begini-begini, bagaimana Anda? Bisa ditanya sana, bisa tanya ke pihak yang berseberangan dengan itu. Nah, ini kalau bukti yang berbawa tadi, baik itu pasal tiga pasal, mau ngapain? Mau ngapain itu barang itu? Nah, ini nama-nama kerja doang. Baik, Pak Zainuddin, silakan diberikan tanggapan. Buktinya tidak bernilai kalau tidak dibawa persidangan. Kalau masalah kesimpulan memang ini sesuatu yang baru, betul. Baru sengketa Pilpres kali ini kemudian ada kesimpulan. Tapi bagi kami apapun, sekecil apapun celah itu memang harus kita gunakan. Kan namanya peluang dari sekian kemungkinan 1 sampai 10 bisa saja dari 1 sampai 10 di poin ketiga, atau poin keempat, atau poin pertama, poin 1, itulah yang menjadi pertimbangan utama dari mahkamah. Dan kami kemudian meyakini bahwa kesimpulan yang kami serahkan hari ini kurang lebih 32 halaman kesimpulan kami dengan hampir 400 bukti yang kita sampaikan, itu adalah bagian yang memang menjadi pertimbangan mahkamah. Itu satu. Yang kedua, bukti-bukti yang sudah dikasih itu yang dilampirin dulu kembali? Enggak, ya, yang baru. Ya kalau yang sudah di sidang sudah. Bagi kita, misalnya tadi Bung Margarito mengatakan, apa ini gimmick saja? Tidak. Ada asas hukum dalam hukum acara yang namanya ius curia novit, bahwa hakim itu mengetahui tentang hukum. Kenapa mereka melakukan sesuatu, termasuk tentang apa putusan yang diambil. Jadi ketika sebuah putusan sudah diambil oleh hakim, maka kita harus melandaskan prinsip kita pada prinsip tadi, asas tadi, ius curia novit, bahwa hakim punya kekuasaan, hakim punya pengetahuan tentang sesuatu hukum yang kemudian menjadi dasar mereka membuat putusan. Baik. Atau yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa yang tadi disampaikan oleh saudara saya Bung Fahri tentang 2 ASN. Kenapa saya singgung? Karena ini yang ketika beliau, misalnya penjabat wali kota Bekasi, ketika beliau menyampaikan keterangan sebagai saksi, tapi tiba-tiba salah satu hakim, yang mulia hakim mahkamah, mengeluarkan bukti yang dimana penjabat wali kota Bekasi ini mengadakan sebuah acara seremoni, kaosnya nomor 2 semua di stadion itu di Bekasi. Kemudian ditanya, ini acara apa? Dia bilang, itu seremoni saja Pak. Tapi orang awam sekalipun pasti tahu. Kenapa tidak nomor 1? Kenapa tidak nomor 3? Tapi yang dibuat dalam seremoni itu dan penyelenggaranya adalah penjabat wali kota Bekasi dengan kaos bernomor urut 2. Itu kan artinya menggambarkan kepada kita bagaimana sikap penjabat kepala daerah yang kebetulan hampir 254 kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia saat ini sebagai penjabat yang pengangkatannya tidak lewat proses election, tapi ditunjuk langsung. Apakah itu oleh presiden, apakah itu oleh Kemendagri, dan kita seperti berada dalam ruang hampa. Tidak tahu mekanismenya seperti apa, menunjuk seorang penjabat kepala daerah menjadi wali kota, menjadi bupati, menjadi gubernur, dan mereka kemudian bekerja tanpa kontrol. Dan mereka kemudian menjadi petarung bebas di situ. Karena mereka menganggap saya ini ditunjuk oleh pejabat di atasnya. Ini kan kita lihat bahwa dalam politik bisa jadi pejabat ketika melakukan sesuatu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama ada insentif politik, itu insentif kekuasaan yang ada di sana. Kemungkinan kedua adalah tekanan politik terkait dengan hukum. Kalau ada apa-apa, mereka tidak melaksanakan apa yang diinginkan oleh pejabat di atasnya, Anda harus berisiko dengan hukum. Baik. Masalahnya. Gitu. Baik, nanti sebelum Pak Fahri berikan tanggapan di segmen berikutnya, saya juga akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber berikutnya yang bergabung dalam perbincangan ini, tim kuasa hukum 03, yaitu Pak Firman Jaya. Selamat malam Pak Firman. Ya, Delia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Firman. Masih mute. Pak Firman sepertinya masih di mute.
Jadi kami masih belum bisa mendengar suara Masih Pak bikin Firman. suara, Nanti Man. kita akan lanjutkan perbincangan Pak Firman, termasuk diberikan tanggapan. Kalau menurut Bang Margarito, percuma memberikan kesimpulan karena ini hanya gimmick semata, ini hiburan belaka, apalagi kemudian jika menambahkan bukti-bukti baru, diserahkan bersamaan dengan dokumen kesimpulan ini. Nanti Pak Firman bisa berikan tanggapan setelah jeda, kami segera kembali saat lagi.